Ja'far kalau ngomong nggak cetol gitu ya. Ya karena kita nggak speednya nggak sama. Seperti tape tuh, tape. Kalau lagi cepet, Habib Ja'far tuh saking cepetnya nyebut nama wali-wali sampai nggak jelas. Ini saya kalau sampai nyapu sih inget medeni loh ya. Berdusta atas nama wali itu sama dengan berdusta kepada Nabi. Naudzubillah min dzalik. Temu Habib Ja'far Al-Kaf. Pengen banget. Tapi aturan syariat saya melarang. Jangan deket-deket wali Majnun. Sementara sepupu saya belum pernah ketemu Habib Ja'far, pengen ketemu Habib Ja'far. Berjalan bertiga, saya, ayah saya, sama sepupu saya dari Sunan Kudus tuh jalan kaki itu. Sampai jalan yang sebelah sana itu namanya apa, Habib? Jalan raya yang kecil. Kalau kita terus jalan raya ini. Apalah jalan depan ini ya, ada jalan kecil itu ya. Puger ya. Nah, sampai di situ sepupu saya ngotot, tolong antarkan ke Habib Ja'far. Saya kasih syarat, oke. Kata ayah saya terserah novel gitu. Saya bilang oke, syaratnya satu, jangan minta doa. Tidak boleh minta doa dari wali Majnun, karena walinya doa sakar pe atine. Nanti kalau pas hatinya tidak sesuai sama hatimu repot nanti. Subhanallah. Ke tempatnya Habib Ja'far. Waktu itu Habib Ja'far masih pelihara ayam banyak di rumahnya yang di situ ya. Pelihara ayam banyak. Begitu masuk, itu Habib Ja'far masih di kandang ayam, itu udah teriak, "Mo!" Tahu kalau ayah saya datang. Bukan full, bukan. Yang dipanggil ayah saya, "Mo! Diluk mo, pitekku pileren. Mau tak tukokno obat ning apotek. Diluk mo." Terus duduk. Nah, yang menarik di sini, di ruang tamu itu ada tempat air, kan ya, kalau orang Solo bilang ada kan, tempat air, ada gelas 3. Jumlahnya kan pas ya gelasnya ya. Saya, ayah saya, sama sepupu ya. Begitu duduk Habib Ja'far langsung buka satu. Cuman buka satu, diisi air. Terus ngomong ke ayah saya, "Mo, tak kei banyu dongo gelem." Mirip saya. "Tak kei banyu dongo gelem." Jawaban ayah saya, "Gelem, Far." Biasa kan Habib Ja'far kalau dongo nggak cetol gitu ya. Ya karena kita nggak speednya nggak sama. Seperti tape tuh, tape. Kalau lagi cepet, Habib Ja'far tuh saking cepetnya nyebut nama wali-wali sampai nggak jelas. Kita kan cuma dengarnya Fatihahnya toh. Karena level speednya beda. Awak dewe minal lemotin. Lemot. Beliau super kebut. Ya super kebut. Jadi telinga kita itu kadang nggak bisa nangkep ya, nggak bisa nangkep. Diminum sama ayah saya. Saya kan orangnya nggak suka batin loh ya. Saya ini orangnya apa adanya. Kok cuman ayah saya yang dikasih, aku kok orang bokai. Ya niru-niru bahasa Habib Ja'far, bahasa Jawa gitu ya. Jawabannya, kowe lak radoyan dongo. Kowe lak radoyan dongo. Kalimatnya begitu. Nah namanya juga Habib Novel dibegitukan. Sama-sama Majnun kan bercanda tidak apa-apa. Saya jawab, "Nok jaluk moh Habib. Nok jaluk moh Habib. Nok bokei gelem." Yo kene tak kei. Sisa loro ki good dilah gitu. Nah, akhirnya minum air itu, air doa. Nah, waktu mau pulang, pamit saya, "Bib, balik dulu." Dipanggil, saya tak dongakno gelem. Siap mau Bib. Itu dongo panjang lebar gitu ya, Fatihah. Nah, yang aneh itu sepupu saya ini tidak paham bahasa Arab, bukan orang yang ahli ilmu gaib, ya bukan apa-apa. Nggak ada hujan, nggak ada angin, nangis. Bukan nangis acting, bukan. Air matanya drojos gitu. Saya kaget nih ngopo gitu ya. Langsung saya lihat Habib Ja'far, ini pasti ada sesuatu.
Saya lihat itu tangannya, bulu romanya itu berdirinya itu kelihatan banget. Bulu romanya. Nah, di situ saya ngebatin. Ini kalau Habibnya udah tingkat kewaliannya bisa dikendalikan, pasti mingkem, gak ngomong. Tapi kalau beliau belum bisa mengendalikan tingkat kewaliannya, mesti ngomong. Nah, saya berharap ngomong aja. Nak mingkem kan gak itu ilmu. Makanya kita kalau ada wali-wali masih suka ngomongin cedak ono syukurono alhamdulillah. Kalau ada walinya diem tok itu enggak dapat ilmu. Begitu selesai Fatihah gitu kan, langsung ngomong mau ngomongnya ke ayah saya lagi. Mau tontonan iki mau. Itu lengan bajunya digulung ke atas. Uluku ngadeg kabeh. Ini saya kalau sampai nyapu sih medeni loh ya. Berdusta atas nama wali itu sama dengan berdusta kepada Nabi. Naudzubillah min dzalik. Uluku ngadeg kabeh ilmu. Saya alhamdulillah Habibnya ngomong. Berarti yang the next ini ajib kalamnya. Beliau ngomong, iki neng kini iki sebelah gilah mau teko saya lupa Sunan Kudus atau Sunan Kalijogo. Neng sebelah awakmu kamu Sunan Kalijogo atau Sunan Kudus. Jadi dua sunan tuh datang. Yang satu Sunan Kudus, yang satu Sunan Kalijogo. Pantesan dulur saya nangis, nggak kuat rohaniahnya. Ya nggak kuat. Terus saya bilang, Beb, saya tadi ini mau ziarah Sunan Kalijogo. Nah udah datang ke sini, ngapain saya ke sana? Kata beliau, ziarah, sekintai ini. Allah semuanya. Berangkatlah saya pulang ke Solo. Sudah nggak niat ziarah Sunan Kalijogo. Terus ditemoni. Saya kan torikohnya Alawiyah Asyikiyah. Saya ini Alawiyah cari yang asik-asik saja. Yang ruwet-ruwet saya nggak mau. Maunya bagian makan-makan. Masak-masak itu saya nggak suka. Urusannya makan. Yang enak-enak saja. Alawiyah Asyikiyah. Yang asik-asik. Subhanallah. Ke Sunan Kalijogo. Waktu itu lagi paceklik luar biasa. Nggak ada hujan di Jawa Tengah. Terutama Kudus, Semarang, Solo. Jadi sungai yang di samping dari Semarang sampai ke Demak itu ada sungai ya. Di sebelah kiri jalan itu kan. Itu kering sampai pecah-pecah. Nah, ziarah Sunan Kalijogo saya juga tidak mau panjang-panjang. Tahlil Yasinus kedawan. Cuman wudhu, Assalamualaikum, Fatihah. Selesai Fatihah, jalan ke mobil, masuk mobil. Itu saya masih mobilnya Espas. Vespas. Ya, warna merah, Espas. Blue, Espas. Daihatsu Espas. Warnanya merah. Manual super itu ya. Begitu masuk mobil jalan, langsung hujan. Alamatul qabul. Itu hujan pertama. Ya, hujan pertama. Ini cerita saya yang kedua. Perlu tambah lagi enggak? Banyak ini. Tapi kalau cuma dua kan nggak afdol ya. Tambah satu biar pas. Nah, nanti sama satu wasiatnya Habib Ja'far buat saya. Ya, ada wasiat buat orang Solo. Ya, buat orang Solo. Kemudian yang ketiga, ini kisah dari salah satu Habib di Jakarta yang cerita langsung ke saya. Artinya ini riwayatnya mutawatir. Bukan riwayat yang masih ngambil dari buku ya, dari YouTube nggak jelas gitu, enggak. Dari pelakunya langsung. Ya, dari pelakunya langsung. Habib Ja'far di Jakarta itu kumpul sama banyak orang. Kalau duduk-duduk suka dicitos. Ya. Nah, terus ada di satu rumahnya satu orang di Jakarta sana. Saya nggak akan sebutkan namanya ya, untuk menjaga kehormatannya setiap orang. Kita petik rumahnya saja. Duduk itu sama banyak orang. Habib Ja'far kan nunjukkan karomah-karomahnya. Ada satu Habib ini nggak percaya. Wali kok kayak gini, nggak jelas bentuknya. Kayak gini kok wali. Di hati, ke batin. Orang itu pulang. Habibnya ini pulang. Ini kalau Habibnya nonton pasti ketawa. Terus tidur. Ya, ceritanya kurang lebih ya. Kalau 100% suruh sama persis ya, tanya sama Habibnya langsung. Tapi ini 99,9999% kan, angka itu persennya ya. Habibnya tidur.
Dalam tidur itu didatangi Habib Ja'far Al-Kaf. Kemudian beliau berkata kurang lebih, "Kowe rabin mbek aku." Itu bahasanya Habib Ja'far kalau menyingkat muhibbin, karena speednya tinggi. Muhibbin jadi bin. Orang bin berarti bukan muhibbin. Gak cinta, gak percaya itu. Kowe rabin mbek aku, tak cabut rohmu. Itu Habib Ja'far begini. Ini orangnya merasakan ruhnya keluar. Sudah mau sampai tenggorokan karena orangnya marganya Assegaf. Ingat punya kakek yang paling agung, Habib Abdurrahman Assegaf. Dalam hati langsung manggil, "Habib Rahman Assegaf, tolong ya aku." Kata Habib Ja'far, ya, tak balik. Itu di hati loh ya, balik. Terasa betul tuh ruhnya masuk ke dalam tubuh. Ya pemirsa dimanapun Anda berada yang nggak level jangan menyimak kajian ini. Kajian ini hanya untuk orang-orang yang percaya. Yang nggak percaya nggak usah lihat. Kalau percayanya sama Doraemon silahkan lihat Doraemon. Percayanya sama Naruto silahkan lihat Naruto. Percayanya sama Shinchan silahkan lihat Shinchan. Percayanya sama Thanos silahkan lihat Thanos. Percayanya sama Spiderman silahkan lihat Spiderman. Ini buat orang-orang yang percaya sama wali Allah. Ya, sama wali Allah. Subhanallah. Dikembalikan sama Habib Ja'far. Setelah itu Habib Ja'far nggak berhenti mainannya. Tak tahu nih. Tarik lagi. Panggil lagi. Habib Rahman Assegaf, balik lagi. Sampai 3 kali. Wis. Terus bangun. Orang tadi bangun. Paginya datang ke majelis itu paling awal. Nyari, saya mau datang ke tempatnya Habib Ja'far kumpul-kumpul itu. Ternyata sudah ada banyak orang juga di situ. Begitu dia datang, Habib Ja'far teriak, "Nah, iki saiki ben mbek aku iki. Iki saiki ben mbek aku iki." Jadi artinya apa? Itu bukan mimpi, memang betul-betul tidak datengin. Ini wali. Ya, wali Allah seperti itu. Nah, beliau-beliau yang demikian hebat ini Allah yang kasih. Ada namanya wahbah ya, hadiah dari Allah Ta'ala. Kalau Allah yang kasih, kamu nggak bisa protes. Kalau Allah yang kasih. Kalau kita iri, naudzubillah min dzalik. Kalau kita ikut senang ada yang dikasih seperti itu, siapa mencintai seseorang karena Allah Ta'ala, maka akan bersamanya. Kan enak ya, modal cinta kok iso bareng swarga, kan enak loh. Nah, di antara wasiatnya Habib Ja'far kepada adik beliau, disuruh bangun pondok pesantren tahfidz Quran. Iya, bangun pondok pesantren tahfidz Quran. Ben akeh wong sing ngapalno Quran, katanya seperti itu. Ya, yang punya kelebihan harta ya dibantu mewujudkan wasiatnya beliau. Kan bagus toh ya, buat pondok pesantren tahfidz Quran. Kemudian kalau wasiatnya kepada saya, dulu begini. Wong Solo ki ajarono maca maulid simtuduror. Maulid habsiki, ojarno sempat simtuduror habsiki. Sebarno Solo, keliling Solo, sebarno simtuduror. Enggak lah kabeh waras. Maksudnya yang begitu-begitu tuh. Paham kan ya? Gak perlu dijelaskan yang begitu-begitu, karena yang begitu-begitu juga ada di begini-begini. Baca simtuduror, nanti semua akan beres ya, akan beres. Alhamdulillah, wasiat itu dijalankan sama Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf. Habib Syekh keliling baca maulid simtuduror. Jadi saya merasa alhamdulillah udah ada yang jalanin. Kan thariqah saya thariqah asyikiyah, yang asik-asik saja. Kalau udah ada kan ngapain saya ikut, tinggal ikut mendukung. Alhamdulillah sudah ada sumbernya, Masjid Riyadh. Kemudian ada yang keliling Habib Syekh, tinggal kita dukung. Begitu cara kerjanya thariqah alawiyah. Satu dengan yang lain saling menghargai dan saling mendukung. Yang jatahnya wali majdub, ya jatahnya wali majdub. Kamu jangan jadi majdub. Kamu harus salik. Beliau ngajarin orang untuk ngapalkan Al-Quran. Saya ini salah satu cerita penutup ini, karena sudah waktunya ya, penutup. Padahal jatah saya ceramah itu paling sedikit 2 jam. Paling sedikit. Cuman ini alhamdulillah saya bisa ceramah sedikit, nih buat saya karunia yang luar biasa. Sudah lama saya nggak ceramah-ceramah begini. Jadi saya itu kan sampai Habib Ja'far meninggal nggak ketemu. Memang saya
punya prinsip tadi, tidak mau mendekati wali majdub, tapi mau dekat sama wali majdub. Enak mana? Mengingat apa diingat? Nah, enak mana? Mencari atau dicari? Nah, itu yang aneh itu ridho itu. Sepupu saya 2 kali yang selalu Habib Ridho ya. Sepupu saya itu kan sepupu saya 2 kali. Ya, ibunya kan sepupunya ayah saya. Waktu duduk sama Habib Ja'far, tiba-tiba ngomong, ini udah sekian tahun ya. Jadi saya kan sudah YouTube kemana-mana, tidak pernah ketemu Habib Ja'far. Habib Ja'far kan urusannya banyak ya. Saya suka melihat dari jauh. Soalnya saya punya banyak kisah, cukup buat saya dah. Anda nggak usah saya bagi. Nah, di situ tiba-tiba Habib Ja'far ngomong, "Dok, roh novel." Aneh tuh ya. Roh novel. Iya, Bib, roh. Nah, itu novel tadi ceramah yang dindi kayak ceramah yang dindi. Seneng aku, ceramah yang dindi. Lalu bagaimana beliau bisa tahu? Beliau bukan YouTuber. Juga nggak nanya-nanya sama orang ya novel gimana gitu ya. Nggak ada hujan, nggak ada angin bisa tahu. Nah, itu wali Allah seperti itu. Nah, kita duduk sekarang ini mendengar cerita dari saya yang sedikit aja, hati kita senang. Betul. Hati kita senang. Terasa bagaimana gaya beliau yang khas itu muncul gitu ya. Muncul. Uniknya beliau itu muncul, rahimahullah. Nah, yang seperti ini loh, dongengkan ke anak-anak kita. Anak-anak kita ini sekarang keracunan dongeng-dongeng gak jelas. Ya itu ya, dongeng drama-drama gak jelas, film-film gak jelas, dipercayai kesaktiannya Superman, kehebatannya Batman, iya, keajaibannya Doraemon, dipercaya. Begitu dengar kisah wali kok, kisah wali itu ada yang ngasih label khurafat. Naudzubillah min dzalik. Ada yang mengatakan gak mungkin, gak masuk akal. Begitu cerita wali dilabeli gak mungkin, gak masuk akal. Memang kalau masuk akal bukan cerita wali. Namanya khariqul ada, itu yang gak masuk akal. Kan seperti itu. Ashabul Kahfi tidur 309 tahun langsung bangun, langsung pergi ke pasar. Masuk akal enggak? Tanya sama dokter yang paling ahli di dunia. Gak ada orang tidur 309 tahun langsung bangun jegenggal pergi ke pasar. Gak ada. Orang tidur berapa hari itu butuh proses namanya belajar duduk, kemudian belajar berdiri, kemudian belajar bangun. Kadang ngawang, aku siapa, aku di mana. Ashabul Kahfi bisa diskusi, siapa yang mau ke pasar, siapa yang mau beli makan, mengatur strategi. Ini kan namanya karamah wali. Sayyidatuna Maryam alaihissalam, tiba-tiba ada makanan di sisinya, nggak pakai masak, kamarnya dikunci, ada makanan yang nggak masuk akal. Tapi ya itu namanya karomah. Muridnya Nabi Sulaiman alaihissalam, tahta Balqis, jarak kurang lebih 500 sampai 1000 kilo, dijaga ketat tuh istana. Dijaga ketat istana. Nabi Sulaiman cuma nanya, siapa yang bisa pindah tahta Balqis? Salah satu muridnya jawab, sementara jin Ifrit yang paling kuat mengatakan, dia kurang lebih 2 jam saya pindah. Katanya muridnya Nabi Sulaiman, ya engkau pejamkan matamu, dibuka udah nyampe. Nah itu langsung nyampe itu. Kalau dipikir akal ya gak masuk akal. Nah ini semua karomah wali ada di Al-Quran, di hadis, dan dalam kehidupan di negara kita ini banyak wali-wali yang karomah. Semoga berkah manfaat. Ya, jangan lupa pesan Habib Ja'far untuk keluarganya agar mendirikan pondok pesantren didukung ya, direalisasikan. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah berkah manfaat. Jazakumullah khairan wa minkum. Dan saya minta hadiah sama Habib Ja'far. Bib, anak yakin antum dengar dan lihat ini ya, dimanapun antum berada ya, anak punya hajat yang ada di hati, dan antum insya Allah dengan izin Allah pasti kasih tahu. Wujudkan hajat anak itu secepat mungkin Habib ya, secepat mungkin, nggak pakai repot, nggak pakai masalah, nggak pakai susah payah dari segala arah. Kalau yang mengaminkan ya nggak usah dikasih Bib, yang lain minimal dikasih yang sama, karena orang yang mengaminkan doa kan dapat yang sama. Dan mudah-mudahan antum nanti semua dapat barokahnya. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.